Petugas keamanan Bandara Internasional Radin Intan II Bandar Lampung Rabu pagi mengevakuasi paksa seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa masuk ke dalam pesawat tujuan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Aksi evakuasi ini viral di media sosial. Dua tuas merah untuk mengembuskan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. To invite the passport was ransom family. Meski diakui sempat delay beberapa saat untuk sterilisasi pesawat, jadwal penerbangan tidak terganggu akibat insiden ini. Sedangkan pria tanpa identitas yang diduga gangguan jiwa ini dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung untuk diobservasi. Pihak bandara masih mengevaluasi dan terus meningkatkan pengawasan di kawasan bandara untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang. Ya, itu yang sedang kita lakukan investigasi. Yang pasti untuk seluruh fasilitas kita sudah cek dengan kondisi baik, personil juga. Jika mungkin itu yang akan kita observasi lebih lanjut, apakah yang bersangkutan juga melakukan upaya untuk tindakan melawan hukum ya untuk masuk ke dalam daerah yang dilarang di dalam penerbangan atau daerah keamanan terbatas. Drummer Superman is Dead I Gede Ari Astina atau Jering ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Jering ditahan di Rutan Mapolda Bali setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Ditemani istrinya Nora Alexandra dan kuasa hukumnya Wayan Suwardana, Jerings digelandang polisi keluar dari ruang pemeriksaan di Treskrimsus Polda Bali. Jerings dibawa ke Rumah Sakit Trijatha Polda Bali untuk menjalani rapid test sebelum dimasukkan ke Rutan Mapolda Bali. Jerings pun langsung ditahan di Polda Bali setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Penetapan Jerings sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah terpenuhi. Untuk alasan penahanan supaya nanti tidak mengulangi satu perbuatannya. Kalau kita ketahui kan tanggal 13 itu kan masalah yang kacung WHO, kemudian yang masalah ibu-ibu hamil yang di rapid test, kemudian ada komentar Jering lagi yang ID dan RS yang mengadu domba dengan hak rakyat. Jerings dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Hadi Pranoto selaku terlapor dalam dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks terkait klaim penemuan obat COVID-19. Rencananya Hadi akan diperiksa pukul 10 pagi hari ini. Setelah mangkir dari pemanggilan polisi kemarin, Hadi Pranoto rencananya akan dipanggil kembali oleh penyidik. Hadi dijadwalkan diperiksa pukul 10 pagi di Polda Metro Jaya. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memanggil sebanyak 7 orang saksi, diantaranya yakni Muwannas Alaidit selaku pihak pelapor, musisi Anji selaku terlapor, dan beberapa saksi ahli lainnya. Menanggapi dugaan kasus hoaks Hadi Pranoto, Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono akan menindak tegas siapapun yang menyebarkan berita hoaks yang datang menggiring opini masyarakat hingga mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Bagi para penyebar hoaks, polisi akan langsung tindak tegas pelaku dan melaksanakan proses hukum. Kita akan lakukan penegakan hukum. Makanya penegakan untuk itu adalah the last resort. Kecuali berita hoaks, apalagi berita hoaks itu dapat mempengaruhi masyarakat, ya, sehingga masyarakat bisa mengabaikan daripada protokol COVID-19, kita akan tindak, ya, dan proses hukum dan tahan yang bersangkutan. Oke ya, itu ya. Oke. Sebelumnya, video yang diunggah Anji bersama Hadi Pranoto di media sosial dianggap meresahkan masyarakat. Keduanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya Senin 3 Agustus lalu oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Muwannas Alaidit. Di dalam video yang diunggah di YouTube Dunia Manji, Hadi Pranoto begitu yakin ramuan herbalnya bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Ia mengklaim racikannya mampu menyembuhkan virus COVID-19 hanya dalam waktu
3 hari. Ramuan herbal Hadi menjadi viral di media sosial. Karena viral, Hadi dan Anji pun menuai badai. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan aparat sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat mengikuti tes swab. Tes dilakukan setelah 4 pejabat pemerintah Kabupaten Subang terkonfirmasi positif corona. Aparat sipil negara di pemerintahan Kabupaten Subang, Jawa Barat menjalani tes swab di aula kantor pemerintahan Kabupaten Subang Rabu siang. Satu persatu ASN diambil sampelnya oleh tim medis dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Tes ulang ini dilakukan setelah 4 pejabat pemerintahan Kabupaten Subang terkonfirmasi positif corona. Keempat ASN yang terkonfirmasi positif merupakan pejabat dari 4 dinas yang sebelumnya dites bersama 192 ASN lainnya. Di rumah dinas Bupati Subang, Ruhimat, turut serta mengikuti tes bersama jajarannya. Ya udah sekian, jadinya kan bisa ketahuan Subang ini kondisinya seperti apa, ya kan? Nah, sehingga bahkan saya pun hari ini swab ulang, ya, untuk mengetahui saya ini sehat apa enggak. Swab ulang yang digelar di lingkungan pemerintahan Kabupaten Subang dilakukan setelah sejumlah pejabat menghadiri acara joget yang sempat viral di media sosial. TGPP COVID-19 Subang mencatat hingga Selasa lalu jumlah warga yang terkonfirmasi positif sebanyak 97 orang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, menolak pemulasaran keluarga jenazah PDP COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur emosi di halaman Rumah Sakit Muji Rahayu. Pihak rumah sakit bersama petugas yang memediasi keluarga akhirnya sepakat jenazah dimakamkan dengan mengikuti protokol COVID-19. Seorang wanita warga Simo, Surabaya ini emosi di halaman ruang jenazah Rumah Sakit Muji Rahayu Tandes, Surabaya saat memaksa membawa jenazah salah satu keluarganya yang meninggal dunia. Pihak keluarga ini kesal karena merasa dihalangi petugas saat jenazahnya akan dibawa ke rumah. Petugas bersama pihak rumah sakit sepakat pengambilan jenazah dilakukan dengan mengikuti protokol COVID-19. Itu sebenarnya kita sudah melakukan sesuai dengan protokol COVID yang ada. Kita tidak pernah kemarin tidak menyampaikan bahwasanya itu COVID, tapi PDP. Dengan PDP itu kan pastinya kita melakukan pemakaman jenazah secara protokol COVID yang sudah ditentukan. Tapi pasien meninggal dunia yang sempat dirawat di Rumah Sakit Muji Rahayu ini sebelumnya mengalami sesak nafas. Setelah 30 menit mendapat penanganan, pasien meninggal dunia di ruang gawat darurat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Kejaksaan Agung resmi menahan Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Gedung Bundar Kejagung. Pinangki ditahan di Rutan Kejagung Cabang Salemba, Jakarta Pusat selama 20 hari ke depan untuk penyidikan kasus gratifikasi Joko Chandra. Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka atas kasus dugaan menerima hadiah atau janji terhadap Joko Chandra yang buron selama 11 tahun. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kasus Pinangki telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah tim Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejagung menelaah laporan hasil pemeriksaan bidang pengawasan Kejagung terhadap Pinangki. Pinangki ditangkap di kediamannya tanpa ada perlawanan. Diduga Pinangki menerima hadiah atau janji dari Joko Chandra senilai $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7 miliar rupiah. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berdasarkan bukti permulaan yang cukup
tadi malam menetapkan tersangka dengan inisial PSM. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka pada malam kemarin atau tadi malam, penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan pada malam hari itu juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyatakan bahwa masih ada jaksa yang diharapkan memberantas korupsi justru terjerat kasus korupsi. Jadi terus terang aja dengan keadaan yang seperti ini nih, saya sangat sedih, kami mewakili seluruh rakyat Indonesia sangat bersedih dan sebenarnya sangat tidak gembira, sangat tidak happy. Karena apa? Ternyata sesuatu yang kita harapkan ideal bahwa jaksa akan memberantas korupsi, tapi ternyata masih jauh dari angan-angan. Meskipun demikian, setidaknya kami memberikan apresiasi atas langkah tegas yang meskipun terlambat dibandingkan dengan di kepolisian, di mana kepolisian sudah menahan orang, menetapkan tersangka 2 orang, dan itu sudah langsung cepat. Dan Kejaksaan Agung seperti nampak harus didorong-dorong untuk melakukan langkah tegas seperti ini. Sebelumnya nama Jaksa Pinangki menyeruak ke publik setelah dikabarkan bertemu dengan terpidana kasus Kesi Bank Bali, Joko Chandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Pinangki juga bertemu dengan Anitia Klopaking yang merupakan kuasa hukum Joko Chandra. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, di saat negara-negara maju berlomba menciptakan vaksin COVID-19, Amerika Serikat bahkan telah menyiapkan obat antibodi penangkal virus corona. Informasi mancanegara akan segera hadir sesaat lagi.